Haleluya, puji nama Tuhan. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Kami ucapkan selamat datang dalam ibadah Raya Sekolah Alkitab Kupang. Dan kami juga mengucapkan selamat bergabung dalam ibadah siang hari ini untuk jemaat-jemaat Tuhan semua yang di rumah, yang telah bergabung lewat ibadah live streaming siang hari ini. Kiranya kita siapkan hati kita mau bersyukur untuk Tuhan, sebab Dia Tuhan yang begitu mencintai kita, Dia Tuhan yang begitu mengasihi kita, Dia Tuhan yang telah rela mati untuk kita semua. Amin. Siapkan hati kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tetap cinta Tuhan, kami tetap cinta padamu ya Tuhan. Walau badai datang menerpa Tuhan, kami tetap cinta. Sekalipun corona saat ini ya Tuhan, pandemi global saat ini ya Tuhan, begitu menakutkan bagi setiap kami ya Tuhan. Tapi kami mau tetap percaya pada Tuhan. Kami mau tetap sungguh-sungguh ingin melihat janji-janji Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kami semua yang percaya pada Tuhan. Mari sama-sama kita berdiri, kita nyanyikan pujian, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Syukur bagi Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, kami tetap setia Tuhan. Ku tetap setia, ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi, kami tetap cinta ya Tuhan. Mari sungguh-sungguh nyatakan pujian ini bagi Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, kami tetap setia. Ku tetap setia. Amin Tuhan. Ku tetap setia, walau taufan datang menerpa. Ku tetap
Mari angkat kedua tanganmu. Terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan tak beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku. Amin. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lama. Sungguh terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Sungguh Tuhan, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan, ku persembahkan, ya Tuhan, seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lama. Sungguh terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Amin. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama. Mari sembahlah Tuhan, sembahlah Tuhan. Oh, sungguh terlalu banyak. Syukur, syukur, syukur. Terima kasih Bapa. Sungguh takkan mungkin kami balas, takkan mungkin kami kembalikan selain syukur. Terima kasih bagimu Tuhan, Tuhan. Terima kasih Bapa Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sungguh terlalu banyak yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami sembah, kami agungkan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh terlalu banyak, terlalu banyak. Mari angkat tanganmu, nyatakan terlalu banyak, terlalu banyak kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan saja angkat tangan menyatakan terlalu banyak yang Tuhan telah. Mari angkat kedua tanganmu. Terlalu banyak
Ya Tuhan, kami mengaku siang hari ini yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sungguh terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar kami tetap mencintaimu, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar kami tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar sekali lagi biar ku tetap cinta Tuhan, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Amin, 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 amin. Sungguh kami merasakan terlalu banyak yang Engkau berikan dalam hidup kami ini Tuhan. Terkhusus istimewanya Tuhan, kalau kesehatan kami masih sehat sampai hari ini, kekuatan daripada Tuhan masih nyata, setiap organ-organ tubuh kami masih bisa berfungsi dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dan terima kasih juga buat nafas kehidupan yang Engkau berikan bagi kami secara cuma-cuma ini. Terima kasih Yesus. Dalam ibadah ini bentuk syukur kami kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah kami terus bersyukur sepanjang hidup kami ini, karena Engkau Tuhan yang terlalu baik dalam hidup kami. Kami mau memuji menyembah Engkau lebih lagi ya Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Mu. Mari laut setiap kami ya Tuhan. Kami buka ibadah kami pada siang hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Ada sukacita, amin. Berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah tak berkesudahan. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan. Kami bersuka cita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Sekali lagi, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia sang Raja.
nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir Sekali lagi jemaat Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita dan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi. Sekali lagi jemaat Tuhan. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Allah bangkit, amin. Allah bangkit, amin. Gerakanlah kekuatan-Mu ya Allah. Gerakanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Siap-siap Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hei Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya bebaskan, yes, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Mari sekali lagi jemaat Tuhan, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, amin amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah, hei Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat. Mari jemaat Tuhan saja nyatakan Allah bangkit.
Sama-sama sekali lagi, Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, maka dibebaskan. Yes, Allah dahsyat di tempat kudus. Allah dahsyat di tempat kudusnya. 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 Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya, silakan duduk jemaat Tuhan. Dia Allah yang telah bangkit dari antara orang mati. Dia 100% manusia, 100% Tuhan. Dan dia juga yang telah membangkitkan iman percaya kita, amin. Kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan siang hari ini. Yesus, Engkaulah permata hati kami Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwa kami Tuhan, kami datang padamu dalam kerinduan. Kami bersyukur Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwa kami Tuhan, dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari sekali lagi kita angkat pujian dari awal dan kita sama-sama berdiri. Dengan segenap hati dan jiwaku, kami datang padamu Tuhan, dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubah hidup kami. Kami tak dapat mengubah hidup kami sendiri Tuhan. Dalam pengharapan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat. Sungguh kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu tercurah bagiku,
menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Hanya kasih-Mu yang sanggup mengubahkan kami, kasih-Mu yang sanggup memulihkan kami, kasih-Mu yang sanggup menerima kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kemuliaan-Mu Tuhan, yang kuat, yang hebat, Tuhan yang ajaib, yang dahsyat, Tuhan yang memelihara kami. Ajaib, 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 ajaib Engkau Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Syukur, 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 sungguh kami tak dapat mengubah hidup kami sendiri. Semua karena Roh Kudus-Mu, semua oleh karena kekuatan-Mu, semua oleh karena tuntunan firman-Mu. Kami tak dapat lepas dari kasih-Mu, kami tak dapat lepas dari firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang memberikan kami pengharapan. Haleluya. Oh, syukur, terima kasih bagimu Tuhan. Kami merenungkan kasih-Mu, karena kami merasakan kasih-Mu. Mari angkat pujian yang terbaik bagi Tuhan. Syukur, 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 ya Allah kami, ya Tuhan kami. Amin, amin, amin. Dalam nama Yesus Tuhan.
sembah Engkau, kami sembah Engkau. Yesus, Engkaulah permata hati kami. Haleluya Tuhan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat. Nanti Ibu Kenok Mano berdoa untuk firman Tuhan siang hari ini. Oh Yesus, Engkaulah Tuhan kami. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan, hanya Engkau yang kami punya. Hanya Engkau yang kami punya, Tuhan. Hanya Engkau yang kami punya, Tuhan. Terpujilah Engkau, terpujilah Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya Engkau Tuhan milik kami. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Sungguh apa yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus? Engkau Allah yang sungguh ajaib. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami sungguh bersyukur buat semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan tiba saatnya kami akan terima kebenaran firman Tuhan. Mari berfirmanlah ya Bapa melalui bibir mulut hamba Tuhan. Kehendak Tuhan, kebenaran Tuhan dinyatakan bagi setiap kami. Roh Kudus menguasai kami. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap kami Tuhan. Kami semakin dibawa untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terus sucikan dan kuduskan kami untuk kami terus berlayak di hadapan hadirat-Mu. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Selamat siang. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Selamat melayani dan bersekutu bersama-sama. Berapa di antara Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini yang diberkati Tuhan, saudara yang menyadari dan mengakui bahwa engkau ada pada siang hari ini karena anugerah Tuhan, coba lambaikan tangan saudara. Amin. Bahkan saudara yang ada di rumah juga, sahabat-sahabat Facebook, jemaat Tuhan yang sedang mengikuti pada siang hari ini, saya percaya dan saya juga bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan Tuhan, maka saya diberikan lagi kesempatan untuk berdiri dan melayani Bapak Ibu Saudara, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat siang hari ini kita akan belajar bersama-sama sebuah tema firman Tuhan
yaitu menunggu waktu Tuhan. Sama-sama kita katakan tema ini. 1, 2, 3. Menunggu waktu Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia biasa saja kita di dunia, setiap aktivitas, hampir di semua aktivitas kegiatan yang kita lakukan, kita harus menunggu. Iya kan? Waktu kita pergi ke bank, di loket, iya kan, sebelum kita ketemu dengan tellernya, iya kan, dengan pegawainya, kita harus apa dulu? Ambil nomor antri. Kemudian harus tunggu kapan nomor kita dipanggil baru kita maju. Waktu saudara mau beli tiket kapal di pelabuhan contohnya, harus apa? Antri, iya kan? Di situ kita buat apa? Menunggu juga di situ. Walaupun saya sempat baca juga beberapa status dari teman-teman di Facebook, bagaimana karena kan sekarang walaupun antri harus tetap jaga jarak, social distancing. Nah jadi di saat beli tiket untuk naik kapal dan social distancing itu artinya siap untuk diserobot. Iya, siap diserobot. Karena kan berjarak. Dan kita punya orang di Kupang, saudara, mereka tidak mau tahu mau social distancing, mau spiritual distancing, apalagi itu. Namanya jaga jarak artinya serobot. Dan saudara yang di belakang, innalillahi maksudnya sabar, iya kan? Sabar kalau diserobot. Di supermarket, saudara antri sesudah ambil barang, waktu mau bayar antri di kasir, iya kan? Tunggu. Kita harus menunggu lagi di supermarket. Saudara, walaupun secara manusia kita tidak suka menunggu, iya kan? Kita mau semua serba cepat. Kita mau apa yang kita inginkan kita dapatkan saat itu juga. Kita hidup di dunia yang modern, kemajuan teknologi yang luar biasa. Saudara, hal-hal yang dulunya takes time, perlu waktu lama. Kalau dulu, kalau saudara yang ada di Kupang mau beri info, beritahu kabar pada keluargamu yang di Jakarta, perlu pakai apa? Surat dulu. Sekarang dengan SMS, dengan WA, Bapak Ibu Saudara, dalam waktu detik, instan, pesan kita ketik sekarang, di sana langsung terima. Iya kan? Nah jangan heran, akhirnya saudara, banyak orang juga berpikir bahwa kehidupan rohaninya, apa itu? Jawaban doa, pertolongan Tuhan, promosi Tuhan, harapan-harapan kita maunya terjadi dengan cepat. Kita mau Tuhan menjawab doa kita secara instan. Saudara dengar baik, Tuhan Yesus sanggup menjawab doa kita. Tuhan Yesus mau menjawab doa kita. Dan terkadang Tuhan bisa jawab doa kita itu dengan cepat, langsung. Hari ini kita berdoa, besok doa kita dijawab. Minggu depan doa kita dijawab. Tetapi lebih banyak saya percaya, waktu kita berdoa, Tuhan tidak langsung jawab doa kita. Tapi Tuhan tunggu. Artinya apa? Waktu doa belum dijawab, kita harus menunggu. Nah ini. Lalu apa yang terjadi? Ini dia masalahnya di sini. Banyak orang Kristen, saudara, yang tidak mau menunggu waktu Tuhan. Iya kan? Waktu Tuhan belum jawab doa, mereka kecewa. Waktu Tuhan belum sembuhkan sakit mereka, iman mereka mati. Waktu jawaban doa tidak kunjung datang, mulai mereka putus asa. Puncaknya nanti meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada siang hari ini saya digerakkan oleh Tuhan untuk share tentang ini. Khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 hari-hari ini. Tentu banyak harapan, banyak doa, banyak keinginan saudara-saudari
Entah yang ada di tengah-tengah pandemi maupun yang sebelum pandemi sampai hari ini belum dijawab. Dan saudara mungkin mulai kecewa, mulai ragu dengan Tuhan. Apakah Tuhan masih jawab doa? Apakah Tuhan dengarkan doa saya? Apakah Tuhan betul-betul sayang saya, cinta saya? Saudara sudah menunggu mungkin, Tuhan kapan engkau berikan pekerjaan yang baru bagi saya? Sudah berdoa, belum dapat, masih menunggu. Ada keluarga-keluarga muda, sudah 5 tahun menikah, belum dapat buah hati, masih menunggu. Saudara yang masih bekerja hari ini, masih menunggu, mungkin menunggu promosi. Tuhan, saya sudah berikan yang terbaik, saya sudah bekerja, saya sudah kerja jujur, iya kan? Saya sudah kerja rajin, taat pada pimpinan, tapi promosi belum kunjung datang juga. Saudara yang sakit sudah berdoa, Tuhan sembuhkan aku. Sudah belasan tahun sakitmu belum disembuhkan. Masih menunggu. Atau ada di antara saudara yang masih menunggu pasangan hidup. Haleluya. Kalau masih usia belasan, biasanya masih kuat. Iya kan? Tapi begitu sudah mulai 30, 40 tahun, Yesus tolong, Yesus. Aku berserah Tuhan. 39 tahun jomblo Tuhan. Saya tidak menyindir, ya kan? Kalau ada yang sama di sini, alhamdulillah. Maksudnya kita tetap percaya, terus tapi artinya tunggu di sini bukan tunggu diam di kamar terus sampai bajenggot, rambut putih, semua putih selesai. Iya kan? Apa yang saudara tunggu? Apa yang sedang engkau nantikan hari ini? Coba lihat di kanan kiri, tanya, lagi tunggu apa? What are you waiting for? Tunggu apa? Ya laki-laki lihat pinone yang single, tunggu lu toh. Tapi jangan bapak-bapak jangan lihat di kanan kiri baru lihat, tunggu mama, suami meninggal. No. Saudara, kita baca di dalam, sebelum kita baca ini, perhatikan ini. Apa yang engkau sedang nantikan hari ini? Apa yang Bapak Ibu sedang tunggu? Perhatikan ini, apa yang Tuhan kerjakan dalam diri kita. Sama-sama katakan, apa yang Tuhan kerjakan dalam diri saya. Apa yang Tuhan kerjakan dalam diri kita saat kita menunggu, sama pentingnya dengan apa yang kita tunggu, apa yang kita nantikan. Bisa ngerti ya? Proses sikap kita waktu menunggu, itu sama penting dengan apa yang sedang kita tunggu. Oleh sebab itu respon yang benar, sama-sama bilang respon yang benar. Waktu kita menunggu, respon yang benar di waktu penantian kita, itu akan menentukan masa depan kita. Amin. Kita buka Mazmur 130 ayat 5 sampai ayat 8. Saya mengajak setiap Bapak Ibu Saudara kita baca bersama-sama. Mazmur 130 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Yang sudah dapat katakan amin. Saudara yang di rumah juga bisa membaca ini. Mazmur 130 ayat 5 sampai ayat 8. 1, 2, 3. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Saudara perhatikan ini, bahkan pemazmur pun mewakili setiap perasaan kita. Waktu ada doa yang kita naikkan, waktu ada harapan kita pada Tuhan, pemazmur katakan begini, I wait upon the Lord. Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. 2 kali diulangi. Perhatikan ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menunggu, waiting,
atau menantikan waktu Tuhan itu tidak mudah. Karena apa? Saat menunggu, saya dan saudara harus siap jika waktunya itu akan lama. Ya kan? Tidak mudah. Yang berikut, kenapa tidak mudah waktu menunggu? Kita mungkin harus melakukan hal yang sama atau hal yang menurut kita membosankan terus-menerus berulang-ulang. Ya kan? Karena doa kita belum dijawab. Kita belum dibawa ke level yang kita inginkan. Nah, oleh sebab itu secara cepat saudara, ada kita, Tuhan proses kita, Tuhan bentuk karakter kita. Sama-sama bilang karakter. Supaya apa? Karakter kita siap waktu jawaban doa itu datang. Kita tidak sombong, kita tidak lupa Tuhan, amin. Dan yang berikut, kenapa Tuhan beri kita waktu juga? Kenapa Tuhan proses kita? Tuhan beri kita waktu untuk kita persiapkan kemampuan kita. Tuhan berikan kita waktu untuk kita persiapkan diri kita untuk jawaban doa itu. Saudara perhatikan, ada beberapa contoh di Alkitab. Kalau kita baca di sepanjang Alkitab, Abraham menunggu 25 tahun. Berapa tahun? 25 tahun. Dia usia 100 tahun. 25 tahun sesudah Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan berikan dia Ishak, barulah Abraham dapat Ishak. Aduh, awas jatuh, hati-hati. Nanti lantai rusak. Nah, berarti saudara lihat. Abraham tunggu 25 tahun. Baru Ishak lahir. Saya pernah katakan seperti ini di live streaming kalau tidak salah ya, di doa malam. Waktu Abraham percaya pada Tuhan, Tuhan memberkati dia. Iya kan? Yang berikut, waktu Abraham percaya dan rela memberikan, waktu Abraham percaya, yang pertama tadi apa? Waktu Abraham percaya pada Tuhan, Tuhan memberkati dia. Waktu Abraham terus percaya pada Tuhan, sama-sama bilang terus percaya, Abraham dapatkan Ishak. Amin. Tapi yang berikut, waktu Abraham percaya dan rela memberikan yang terbaik, maka Tuhan memberkati Abraham dan Tuhan menjadikan Abraham berkat bagi bangsa-bangsa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan yang ajaib. Abraham menunggu 25 tahun. Siapa lagi? Yusuf, jangan lupa, keturunan dari Abraham. Saudara, Yusuf sudah dapat mimpi. Tuhan sudah nyatakan pada dia waktu dia masih muda, waktu dia masih kecil ya. Mimpinya apa itu? Tentang berkas gandum. Tapi belum terjadi. Yusuf sudah dapat mimpi sejak kecil, tapi apa yang terjadi dalam hidupnya? Tuhan proses dia dari dia usia sekitar 17 tahun. Dibuang ke sumur. Ya kan? Dari sumur diangkat, dijual jadi budak ke Mesir. Seorang budak itu ditelanjangi dari ujung sampai ujung untuk diperiksa menurut konteks pada zaman itu. Sampai di level seperti itu Yusuf alami. Tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa. Sudah di rumah Potifar, tante Poti main mata dengan dia. Goda dia lagi, Yusuf tolak lagi, fitnah lagi dia, difitnah lagi, masuk ke penjara. Lihat. Tapi di penjara, kita tahu endingnya seperti apa. Berbeda jauh dengan visi yang Tuhan berikan. Yusuf diproses oleh Tuhan. Tapi saya pernah katakan juga bahwa proses Yusuf bukan untuk dirinya sendiri. Iya kan? Yusuf alami proses di Mesir. Walaupun kita dapatkan begitu banyak pelajaran berharga dari pribadi Yusuf, tapi intinya seperti yang Yusuf sendiri katakan, Tuhanlah yang membawa aku ke sini untuk memelihara kehidupan. Artinya proses yang Yusuf alami untuk kebaikan banyak orang. Saudara, kalau Tuhan proses hidup saya dan saudara, kalau Tuhan izinkan kita menderita hari ini, percayalah, buahnya, hasilnya adalah supaya hidup kita bisa berdampak bagi banyak orang. Supaya hidup kita bisa menjadi terang, bisa memuliakan Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin. Ini tujuan Tuhan proses kita. Siapa lagi? Nah, kalau Yusuf diproses Tuhan 13 tahun. Berapa tahun? 13 tahun. Tapi 13 tahun juga bukan rumus. Bukan artinya semua kita harus 13 tahun baru kita dipakai Tuhan luar biasa. No. Ada yang bisa lebih cepat, ya kan? Ada yang lebih lama. Abraham tadi 25 tahun.
Apalagi siapa lagi? Daud. Waktu usia sekitar 16 tahun. Berapa tahun? 16 tahun. Daud sudah diurapi oleh Samuel. Tuhan sendiri urapi dia melalui Samuel ya, untuk menjadi raja Israel. Tapi sesudah Daud diurapi, perhatikan. Kenapa? Nah, sesudah Daud diurapi waktu 16 tahun itu, perhatikan apa yang terjadi. Apakah dia langsung jadi raja? No, Daud tidak langsung jadi raja. Apa yang Daud alami? Saul benci dia. Saul dan semua pasukannya Saul berusaha kejar dia, bunuh dia. Daud harus lari bersembunyi, pindah-pindah, tinggalkan istrinya. Harus jadi pura-pura gila di daerah Filistin. Daud pernah jadi pura-pura gila, saudara, supaya selamat. Ya kan? Apa yang terjadi? Bahkan Daud juga punya kesempatan untuk bunuh Saul 2 kali. Tapi Daud tidak lakukan. Karena apa? Daud takut pada Tuhan. Nah ini. Di tengah-tengah proses pun Daud tetap taat. Amin. Sampai Daud umur 30 tahun baru Daud jadi raja. Jadi berapa tahun itu dia diproses? Dari umur 16 sampai 30? 14 tahun Daud diproses. Yusuf 13, Daud 14. Ini kurang lebih. Iya kan? Kita tidak tahu umur pastinya kapan. Karena saudara tidak ada nomor WA, saya tidak ada nomor WA Daud juga. Kalau ada nomor WA Daud kita bisa tanya, bro. Kalau Bayi Daud orang Pau semua kita kenal. Tapi kalau Daud yang di Alkitab tidak ada yang tahu. Belum lahir ya kan. Kita belum lahir waktu zaman Daud. 14 tahun Daud diproses. Perhatikan ini. Oleh sebab itu kita masuk ke intinya. Abraham Tuhan proses. Waiting. Yusuf Tuhan proses. Daud Tuhan proses. Apa yang harus kita lakukan saat menunggu? Ada 3 hal yang harus kita lakukan saat kita menunggu. Supaya kita keluar jadi orang yang menang. Amin. Supaya kita bisa diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, saya dan saudara, kita harus sabar. We need to be patient. Kita harus sabar. Yakobus 5 ayat 7. Kita buka dulu. Yakobus 5 ayat 7. Kita baca bersama-sama bagian ayat firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sebab sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Bahkan kalau ayat 8 tulis seperti ini. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Apa? Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Berapa kali diulangi kata sabar di sini? 3 kali. Bersabarlah. Yang berikut ia sabar. Yang ayat 8 bersabar. Kita harus sabar. Ini bicara soal sikap hati kita. Ketika jawaban doa belum datang, waktu saudara belum mendapat pekerjaan baru. Kalau hari-hari ini bisnismu belum beruntung, belum mendapatkan untung. Iya kan? Belum balik modal waktu engkau memulai usahamu, bisnismu. Saudara jangan pernah menyerah. Jangan putus asa. Jangan percaya tipuan iblis. Karena apa? Biasanya di masa-masa menunggu begini. Di masa-masa Tuhan belum jawab doa, iblis akan bisikan pada kita. Kalau iblis, orang Kupang iblis yang ini, sudah le. Buat apa lu tunggu? Tuhan akan tolong lu. Iblis yang lu lihat sampai sekarang lu uang so habis. Mana? Siapa yang kasih uang? Iblis akan bisa begitu. Lu lihat sudah 10 tahun kan lu berdoa Tuhan sembuhkan dari sakit. Mana Tuhan sembuhkan atau tidak? Tambah parah ada. Uang habis ada. Iblis mulai bisik pada kita, melemahkan kita. Tapi saudara, dengar baik. Teruslah bersabar. Amin. Ini sikap hati kita. Kita harus terus bersabar. Sampai ada istilah kan, orang yang sabar disayang tuh Tuhan.
Kenapa kita harus sabar? Saudara sama-sama katakan, Tuhan Yesus sabar. Saya tanya, apakah Tuhan sabar atau tidak? Wih, iya kan? Makanya ada ayat di Petrus ya kalau tidak salah. Ia sabar terhadap kamu karena ia tidak mau atau dia tidak menghendaki seorang pun binasa. Tuhan saja sabar. Tuhan waktu disiksa, dianiaya, sebelum mati di kayu salib, Tuhan sabar, Yesus sabar. Makanya kita bisa selamat. Amin. Kalau Yesus orang kupang seperti kita, yang orang baru nantang 2 detik, lu kenapa? So emosi itu menyala memang. Yesus tetap sabar. Oleh sebab itu kita pun harus sabar di proses Tuhan. Amin. Kalau di sekolah Alkitab harus sabar. Waktu staf, pimpinan tegur karena salah, karena melanggar peraturan, harus sabar. Jangan sikit-sikit beta pulang. Pulang. Orang Batak bilang mulak tuhuta. Pulang kampung. Jangan pulang, saudara. Terus semangat, terus bersabar. Jangan putus asa. Amin. Katakan nama saudara. Bilang seperti ini. Adrian tidak boleh putus asa. Sebut nama saudara. Nahor, Lambert tidak boleh putus asa. Apalagi Mina tidak boleh putus asa. Bilang. Amin. Tepuk tangan dulu. Ini yang pertama. Yang harus kita lakukan saat menunggu adalah bersabar. Yang kedua, kita harus tekun. Sama-sama bilang tekun. Nah ini seringkali dalam bahasa Inggris dan terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkan jadi satu, sabar. Tapi saya tangkap seperti ini. Kalau sabar itu bicara soal sikap hati, perasaan hati kita. Tidak menyerah, tetap sabar, iya kan? Tetap tenang, percaya pada Tuhan. Yang kedua, tekun. Ini bicara soal kesabaran yang ditunjukkan lewat perbuatan kita. Amin. Artinya apa? Kita harus tekun, taat, lakukan bagian kita. Di masa-masa menunggu saudara, Tuhan sedang melihat kesetiaan kita dari hal-hal kecil, ketaatan kita dari hal-hal kecil yang Tuhan percayakan hari ini. Amin. Yakobus 1 ayat 3 sampai 4 kita baca sama-sama lagi. Ayat-ayat terakhir. Dan saudara juga harus sabar kalau Adrian Sumlam berkhotbah. Haleluya. Tuhan harus kasih sabar. Tekun, sabar, dan tekun. Haleluya. Yakobus 1 ayat 3 dan ayat 4 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Perhatikan, ada ujian terhadap iman kita. Itu tadi. Waktu Tuhan tidak jawab doa. Waktu Tuhan izinkan kita sepertinya berjalan sendiri ya. Tidak ada bantuan, tidak ada pertolongan, tidak ada jawaban. Itulah Tuhan sedang proses kita. Dan yang harus kita hasilkan, yang harus kita lakukan adalah tetap tekun. Kita harus tekun. Amin. Walaupun waktunya lama, terus tekun, lakukan bagianmu dengan setia. Lakukan atau setia dari hal yang kecil. Kita ingat Abraham waktu diproses Tuhan, Tuhan suruh apapun Abraham taat. Iya kan? Pergi ke tanah yang ku suruh kepadamu. Abraham pergi. Apalagi Abraham, Tuhan suruh berikan Ishak, Abraham lakukan, tekun. Jangan heran dia jadi bapak segala bangsa. Yusuf taat, tekun di rumah Potifar. Lakukan saja bagiannya dia. Sampai Alkitab catat semua yang ada di rumah Potifar diserahkan ke dalam tangan Yusuf. Luar biasa. Potifar tidak perlu urus apa-apa karena Yusuf urus semua dan semuanya berhasil. Kalau kita di Indonesia, iya kan, apalagi di Kupang, kalau ketemu orang itu beda. Yusuf semua berhasil. Kalau ketemu orang kerja 3, 2 gagal, 1 yang berhasil. Tidak apa-apa ya. Tuhan terus beri hikmat. Tuhan proses kita. Semua berhasil di tangan Yusuf. Apalagi Daud. Daud tekun waktu diproses Tuhan. Walaupun Saul kejar-kejar dia, Daud tetap pergi
kalau disuruh berperang. Walaupun Saul benci dia, Daud tetap setia lakukan yang baik. Buktinya bahkan Daud tidak mau bunuh Saul. Daud tekun, Daud memuji Tuhan, menyembah Tuhan berapa kali sehari? 7 kali sehari. Ini yang harus kita pelajari. Amin. Tetap tekun. Bilang di kanan kiri saudara sambil senyum, terus tekun. Bilang begitu. Tekun. Tapi saya belum ada pekerjaan apa-apa, Tuhan hanya di rumah. Tekun menunggu di situ. Tekun di rumah. Apa? Berdoa. Sampai kapan berdoa? Ayo jawab. Berdoa bukan, di Alkitab bilang para rasul berdoa 10 hari. Jadi saya 10 hari berdoa, bukan. Elia berdoa 7 kali turun hujan, jadi saya berdoa 7 kali, bukan. Berdoa sampai Tuhan jawab. Belum jawab, berdoa terus. Jangan komen di live streaming hamba-hamba Tuhan, Pak Pendeta saya sudah berdoa, tapi kok Tuhan belum jawab. Waktu saudara ketik komen itu, saudara sudah buang waktu untuk berdoa. Iya kan? Jangan message di hamba-hamba Tuhan, karena saya juga terima message itu. Saya sudah berdoa Pak Pendeta, kenapa Tuhan belum jawab? Berdoa terus sampai Tuhan jawab. Tekun berdoa. Yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama tadi apa yang harus kita lakukan? Sabar, patient. Yang kedua, kita harus tekun. Yang ketiga, Bapak Ibu catat ini, kita harus menanti dengan iman. Wait patiently in faith. Menanti, menunggu dengan iman. Jadi saudara, sikap kita dalam menunggu bukan asal tunggu. Kita menunggu, kita berdoa, tapi mengomel jalan terus. Khawatir terus, takut terus. Marah-marah, semua orang salah di depan kita, no. Tapi menunggu yang benar adalah menunggu atau menanti dengan iman. Menanti dengan sukacita, sama-sama bilang sukacita. Amin. Apa maksudnya menanti dengan iman? Waktu kita menunggu jawaban doa Tuhan, saudara tetap punya iman. Saya percaya waktu Tuhan yang terbaik. God's timing is the best. Haleluya. Saudara percaya Tuhan tidak pernah berhutang. Kalau Tuhan berjanji, dia akan menepati janjinya. Dia pasti tepati janjinya. Inilah artinya menantikan dengan iman, menunggu dengan iman. Makanya di dalam Yesaya 40, iya kan, ayat 29 sampai 31, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka tidak menjadi lemah, tidak menjadi lesu. Perhatikan. Kata menanti-nanti di dalam ayat itu berasal dari kata Ibrani kafah. Masih ingat kan? Artinya apa? Menanti penggenapan janji Tuhan dengan iman. Waiting, menunggu, tunggu saja. Yesaya 60 ayat 22, kita buka ayat-ayat terakhir kita. Waktu kita menunggu, saudara terus percaya dan beriman, klaim firman Tuhan. Karena Tuhan sudah berfirman, dia juga akan menepati. Yesaya 60 ayat 22. Kita baca bagian B. Yang dimulai dari kata aku itu. 1, 2, 3. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Bukan pada waktu kita. Pada waktunya. Tuhan akan melaksanakan janjinya. Tuhan akan menjawab doa kita. Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan menyembuhkan kita. Tuhan akan memberikan kita anak. Tuhan akan promosi kita. Tuhan akan berikan pekerjaan yang baru. Apalagi Tuhan akan memulihkan hati kita. Mungkin Tuhan akan memulihkan hidup kita pada waktunya. Amin. Menantilah dengan iman, tunggulah dengan iman. Karena apa? Mungkin waktu kita hari ini, kita mau besok, kita mau minggu depan. Tapi Alkitab katakan, rancanganku bukan rancangan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Rancangan Tuhan lebih baik, lebih sempurna dari rancangan setiap kita. Saudara, saya tidak tahu apa yang sedang saudara nantikan. Saudara tunggu pada hari ini. Siswa-siswi sedang ada di dalam proses. Ini lagi dalam masa menunggu. Tuhan akan beritahu apa panggilan
Iya kan? Karuniamu, panggilan spesifikmu dalam pelayanan. Tuhan akan bukakan itu. Dan lain sebagainya. Tadi saya sudah katakan apa yang saudara tunggu, apa yang saudara nantikan. Dan saya ingin tutup seperti ini, saudara. Saya pernah bersaksi juga, ada di video kesaksian di channel YouTube Hidup untuk Bersaksi. Bahkan saya secara pribadi pun, kalau saya bisa ada seperti ini hari ini, saya bisa melayani Tuhan, masih terus kuat melayani Tuhan, bukan berarti saya tidak lalui proses. Saya alami proses pembentukan juga, saudara. Dan saya ulang-ulang katakan dari tahun 2012 sampai tahun 2017, 2016, bahkan sampai hari ini pun proses itu terus berlangsung. Tapi yang saya tahu, saya alami bahwa ketika saya mau tetap setia dan tekun di dalam proses, maka Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan yang panggil, Tuhan juga yang setia. Dia yang akan melengkapi kita, memampukan kita, mengangkat kita tepat pada waktunya. Amin. Saya ingat betul waktu 2013 sampai 2016 itu, 2012 sampai 2016 ada waktunya di mana kakak saya itu pendeta Ray masih kuliah bolak-balik, lalu dia pergi ke Australia. Keno, Christine juga seperti itu. Jadi saya sendiri di Kota Kupang. Almarhum masih hidup dan itu melayani kalau ada ibadah keluarga, ya, ibadah keluarga atau ibadah rumah tangga itu tugas saya semua, muat keyboard, kabel, ampli, pasang semua di tempat ibadah. Itu pekerjaan saya setiap hari. Mau apa lagi? Begitu banyak tantangan saudara dalam pelayanan. Salah, ditegur, dimarah, diperlakukan seperti tidak adil, harus taat, harus tetap sabar seperti tadi. Tuhan proses, sabar, tekun dari hal kecil, bertahan. Dan saya tidak pernah tahu 2016 waktu dinubuatkan bahwa Tuhan akan bawa saya pergi ke berbagai daerah, ke banyak tempat di Indonesia. Saya belum lihat 2016 itu. Cepat juga 2016. Lalu Tuhan mulai genapi 2017, 2018, 2019. Pergi ke berbagai kota di Indonesia. Tuhan buka jalan. Lalu 2020 dengan COVID ini. Saya juga katakan bahwa pelayanan media pun yang kami mulai itu pun karena anugerah Tuhan. Iya kan? Tuhan buat kami memulai sebuah pelayanan tepat pada waktunya. Pelayanan yang tepat di waktu yang tepat. Reach ratusan ribuan. Bahkan di statistik di Facebook saya itu menunjukkan sudah jutaan orang yang dijangkau. Dan ribuan orang feedback kembali melalui message, melalui WhatsApp. Bahwa mereka diberkati, Tuhan mereka disembuhkan, Tuhan mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka dikuatkan. Dan saya katakan pada saudara, itu semua karena saya, istri saya mau tetap setia waktu diproses lewat hal-hal yang buruk. Amin. Jangan menyerah, jangan putus asa. Tuhan belum jawab doa, terus berdoa. Terus tekun, terus sabar. Menanti dengan iman dan saudara akan lihat. Hari ini baru saya lihat apa yang Tuhan janji 2016. Tuhan sudah genapi. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Terus arahkan mata iman saudara, pandangan saudara pada Tuhan. Dia yang panggil kita. Tuhan yang panggil kita. Dia juga yang akan menguatkan kita. Kita bersyukur karena melalui masa-masa menunggu, masa-masa proses, waktu Abraham tetap tekun, waktu Abraham terus setia. 25 tahun bukan waktu yang cepat, tapi Ishak lahir. Tuhan genapi janjinya. Waktu Yusuf tetap setia, tekun, sabar, intim dengan Tuhan. Saudara, penjara jam 12. Waktu Yusuf tetap sabar,
penjara pun tidak bisa menahan Yusuf untuk masuk dalam rencana Tuhan. Waktu Daud tetap sabar, tekun, di dalam prosesnya Tuhan dikejar-kejar, pura-pura jadi orang gila, terpisah dari keluarga, semua yang terburuk dialami. Kami bersyukur. Tapi ketika waktu Tuhan datang, Daud jadi raja Israel. Dia menjadi raja yang sangat dikagumi. Makanya Daud katakan, dengan apa akan kubalas semua kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia sadar bahwa dia bisa diangkat, dia bisa diberkati, dia bisa dapat jabatan, semua karena Yahweh, karena Yehova. Mari kita berdiri bersama-sama. Saudara yang di rumah juga, kita tutup Alkitab. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Dari awal katakan dengan segenap hati, hanya Kau Tuhan penolongku. Hanya Kau Tuhan. Saudara yang dalam keadaan sakit, saudara yang dalam keadaan lemah, Engkau yang terus menerus berdoa sampai hari ini belum dapatkan jawaban doamu, angkat tangan kananmu di tempat yang kau berdiri hari ini. Selalu setia Berdoa, Tuhan, mampukan aku untuk terus sabar, Tuhan. Jadikan aku orang yang tekun, Tuhan, yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Angkat dua tanganmu di hadapan Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Ya Yesus, Kau lihat setiap kami yang mengangkat tangan Tak kami, Tuhan. pernah terlambat janji-Mu ya Inilah hidup kami. Tuhan, menolong Jamah kami. hidupku. Kuatkan setiap kami, Yesus, di masa-masa ini. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Jangan lebih sungguh katakan, kuasa-Mu terlebih besar, oh Kuasa-Mu terlebih besar. haleluya. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Terima kasih Yesus. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan, tak pernah terlambat janji. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Sekali lagi katakan, tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang ajaib. Mari saudara, terus angkat tangan saudara. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, Engkau melihat setiap kami anak-anak-Mu baik yang ada di tempat ini maupun kami yang mengikuti via live streaming di Facebook ya Tuhan, dimanapun kami berada. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan pada siang hari ini, Tuhan kuatkan setiap kami Tuhan. Jadikan kami menjadi anak-anak-Mu yang mau sabar, anak-anak-Mu yang mau terus tekun ya Tuhan, di dalam masa menunggu ini, di dalam masa penantian penggenapan janji Tuhan dalam hidup kami. Tapi kami tidak mau menyerah, kami tidak mau putus asa, kami tidak mau mundur di dalam iman kami, karena kami percaya Engkau sedang memproses kami, Engkau sedang membentuk kehidupan kami, karakter kami untuk menjadi berharga, menjadi sesuai dengan keinginan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, tanamkan setiap firman Tuhan yang kami dengarkan pada siang hari ini dalam setiap hati hidup kami. Kami menjadi orang-orang ya Tuhan yang terus kuat. Walaupun sakit kami belum disembuhkan, kami terus menunggu dari Tuhan. Walaupun kami belum dapatkan pekerjaan baru, kami terus berusaha dan menunggu waktu Tuhan. Walaupun bisnis kami, perusahaan kami ya Tuhan belum menghasilkan keuntungan, kami mau terus berusaha dan terus sabar menantikan berkat Tuhan. Karena kami percaya pada waktunya tiba, keluarga-keluarga yang belum memiliki anak, Tuhan akan berikan anak bagi kami. Kami semua keluarga-keluarga yang ada dalam masalah, mungkin suami yang jahat terhadap istri, istri yang tidak menghormati suami, keluarga-keluarga yang diambang kehancuran, Tuhan pulihkan kami pada siang hari ini dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, karena kami percaya, kami menyembah Tuhan yang sabar. Tuhan yang mau terus mengasihi kami dan mengangkat kami dari lumpur dosa, memberikan kami kasih karunia dan kehidupan yang kekal. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur buat siang hari ini, dan kami bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Kita semua yang diberkati katakan amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah ini. Kita akan mengumpulkan persembahan. Saudara-saudara yang ada di tempat ini bisa mengumpulkan persembahannya, dan yang di rumah juga Bapak Ibu Saudara bisa memberi atau menabur via transfer ke nomor rekening yang ada di layar di live streaming kita masing-masing. Dan saya ingatkan bagi setiap saudara bahwa sepanjang minggu ini kami akan terus mengadakan live streaming doa malam jam 9 waktu Indonesia Tengah, pukul 21 WITA. Jadi kalau di daerah Jakarta, di daerah Indonesia Barat jam 8, di daerah Indonesia Timur jam 10 malam. Buat apa? Buat kita terus cari Tuhan. Amin. Kita terus duduk di bawah kaki Tuhan, terus nikmati firman Tuhan, berkat Tuhan, dan kiranya semua kita alami perjumpaan yang spesial dengan Tuhan Yesus. Itu saja, dan buat
Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung di tempat ini, kami ucapkan selamat bergabung. Saudara tidak usah salam, lihat saja di kanan kiri, katakan selamat bergabung, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akhiri ibadah ini di dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya bagi Engkau ya Tuhan, buat anugerah-Mu yang ajaib, buat karya-Mu yang luar biasa Engkau nyatakan dalam hidup kami. Siang hari ini kami sudah beribadah bersama-sama, kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan, dan kami sudah mendengarkan firman-Mu, hamba-Mu, dan kami semua percaya setiap kami diberkati siang hari ini. Dan kalau Tuhan sudah memberkati kami sepanjang minggu ini ya Tuhan, kami percaya juga minggu-minggu yang akan datang, hari-hari yang akan datang, Tuhan Yesus yang sama akan terus menyertai kami. Engkau sudah mendahului kami, melihat apa yang belum kami lihat. Engkau sudah melihat dan Engkau sudah mempersiapkan berkat-berkat yang terbaik bagi kami sepanjang minggu yang akan datang ini. Oleh sebab itu kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan bertindak dan Tuhan akan membela setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus kami akhiri ibadah raya siang kami pada hari ini dengan ucapan syukur. Kami terima berkat dari Tuhan dengan memohon berkat dari Allah Bapa, cinta kasih anugerah dari Yesus Kristus, kuasa persekutuan dari Allah Roh Kudus, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat di dalam Ulangan 28. Bahkan semua hal yang baik yang Tuhan janjikan bagi orang-orang yang takut akan Engkau tercurah bagi setiap kami siang hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Berkat yang istimewa itu kami terima dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang percaya katakan amin. Baik, puji Tuhan. Terima kasih juga buat Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan ucapan selamat ulang tahun. Karena bertepatan hari ini juga saya berulang tahun. Puji Tuhan. Yang ke-72 tahun. Bukan 27 tahun. Baik, puji Tuhan. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya.